Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu rombongan sudah sampai di sana. Ini namanya wasil. Yang satu rombongan lagi masih dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Cuma yang sudah sampai di sana itu memang sudah dikehendaki panitianya di sana, dia terima beres, terima beres. Ketika keduanya ini kita korek keterangan, entah itu pengalamannya, tentu keterangannya berbeda-beda, jauh berbeda. Bagi orang yang sudah sampai di Samarinda dengan orang yang masih di tengah perjalanan, mungkin sampai di Badak atau di mana, tentu beda. Nah, itu yang disebut dengan nomor sampai jenenge wasil, yang masih dalam perjalanan namanya salik. Namanya salik. Nah, bagi orang yang wasil ini tentu akan banyak bercerita karena dia sudah banyak pengalaman di sana. Sudah banyak apa yang diketahui ketika di Samarinda. Nah, itu juga begitu dalam kemakrifatan. Jadi bagi orang yang wasil ini, dia dalam pencarian Allah, prosesnya itu justru selalu menggunakan bersama Allah. Artinya karena dia yang digerakkan, dia yang merasa dijadikan alat. Jadi bagi orang yang begini ini, pertama yang dia tahu ya Allah. Sedangkan ketika dia melihat sesuatu dan sebagainya, dia dimulai dari Allah dulu. Oh, kenalnya dia hanya Allah. Kok ada sesuatu ini selain Allah? Ini dia jadikan, oh iki enek mergo krana Allah. Oh, iku ada gunung lah, iki mergo ana Allah. Benar. Beda nek wong mulai ini dari gunungnya, gitu. Dia belum mengenal Allah, tahu-tahu kenalnya mau gunung. Gitu. Akhirnya dari gunung kok iso enek sapa enek. Oh, tiga enek penciptanya, namanya Allah. Gitu. Jadi dia mencari petunjuk, dalilnya tadi petunjuk, gampangannya. Petunjuk akan keberadaan Allah melalui sesuatu selain Allah, rupanya gunung, rupanya lautan, rupanya segala sesuatu lah. Prosesnya kan beda, makanya bahasanya Mbah Imam Singarang kitab ini syatan ya tuh banget. Nah, umpama digambarnya jarak atau pengalaman tentu beda, jauh banget. Sampai ini bisa juga disebut ahlullah, ahlul haq, ahlullah. Ada istilah salik. Salik katakan anggapan lagi proses lah, dalam proses. Ya ngono. Nek tataran makrifat mereka sudah di dalam lingkaran makrifat. Wis lingkaran makrifat, maksud wis di jalur. Apa di jalur? Cuma yang satu ini sudah sampai, yang satu ini masih perjalanan, proses. Gitu. Bagi seorang bagi wasil gitu. Iki yastadilu bihi. Betulnya ini gini. Mencari petunjuk justru bersama Allah atau dengan Allah itu. Jadi yang dia kenal ini karena sudah ditarik oleh Allah, ya memang maksudnya dikehendaki Allah, yang dia kenal hanya Allah, gak ngundang lainnya. Kalau toh ada yang lain, ya dia kenal Allah sih tahu. Adapun ada ciptaan Allah, gunung apa, dia mencari petunjuk ini justru dengan dimulai Allah dulu. Iki enek mergo iki enek mergo iki. Jadi karena iki, beda dengan wong sing
yastadillu alaihi. Betulnya ini bihi karo alaihi. Yang alaihi ki di atas. Yastadillu gawe petunjuk alaihi atas keberadaan Allah. Contohnya gini, orang ini kenal lagi sih, ini kok enak ini berbau. Akhirnya dengan proses belajar dan sebagainya, akhirnya dia mengenal namanya Allah. Artinya enak iki bergoiki, enak iki bergoiki, waduh ya sih. Coba dia dimulai dari bawah dulu. Dari bawah dulu ke sana. Iki enak mereka sing tak Mustafa, iki enak sing. Nah, cuma secara kualitas dan kuantitasnya itu tentu beda. Ya, orang yang begini ini akan selalu dihijab oleh ini dulu. Sebelum mengenal ini, karena yang nampak olehnya hanya ini dulu. Ini dulu. Uruh duit, ketok ya duit, uruh gunung tak ya gunung, uruh motor tak ya motor. Tapi dia menyadari bahwa motor itu ciptaan Allah, baru proses, berproses. Arahnya tetap Allah. Allah. Nah, iki mau enggak, memang Gusti Allah menghendaki mau iki langsung dikenali dia. Sehingga yang nampak olehnya hanya ini, adapun yang lain enggak ketok. Goib. Ya, goib. Neng kene mau sing iki karo Mbah Yai nek nerangno sampai entek ngamek nih. Panjang lebar. Oh, gimana? Sesuatu yang ada mumahdin ki murni gak enek. Kok dijadekno petunjuk atas keberadaan Allah? Padahal Allah ki wujudul wajib atau wajibul wujud. Wajib. Al wujudul wajib. Allah iki sing wajib ana nilai sing iki gak enek asline. Justru sing gak enek iki malah digawe petunjuk goleki barang sing enek. Kan yo aduh banget kudu ngono lho. Ajib. Ning kono nek bahasa ajib tu. Ngono. Nah, iki enggak usah kita terus belayang. Oh iya, aku yang ngono ya. Enggak usah ngono. Aku nek urung. Iki urung teko awak dhewe teko. Urung teko awak dhewe. Ya ta? Urung teko iki. Jelasin teko. Jadi ngono iki mau. Tapi piye-piye tetap kita berjalan menuju ini. Tetap kita menuju ini. Tak balai mana. Meskipun perbedaannya jauh seperti mau ya ta. Tapi ini semua sudah di lingkup makrifat. Makanya kabeh mau disebut al-arifun kabeh. Tapi sudah dalam lingkaran makrifat sudah. Cuma prosesnya beda, terus tentu ya kalibre beda to ya. Antara majdub, ini bisa disebut majdub ya ta. Majdubun. Bisa juga disebut murad. Nah, kene mau salik iki salik ya. Salik itu bisa disebut jada. Bisa disebut murid. Jadi istilahnya ngomong. Oke. Muridun, jadbun, salikun, iwasil, majdub, murad. Kabeh itu disebut ahlullah. Kabeh itu disebut ahlullah. Ahlul haq. Kabeh hal ini Gusti Allah. Ya arifun kabeh. Cuma prosesnya ngono. Kita bisa sih kita membayangkan ketika kita mengenal. Nah, kalau kita ini mau nggak mau tetap iki. Kau biar dong kenal ini iki rorong ini cek bingung. Mesti terang ini cek bingung. Nah, seorang majdub yang ditarik maupun yang Allah kehendaki untuk bisa, atau kata lain orang bilang disebut laduni dan sebagainya, itu bukannya nggak ada proses, tetap melalui proses. Ima ibtidaan mau, adapun ada pula permulaannya, bisa jadi dia melalui riyanto, bisa melalui dzikir, bisa melalui ketaatannya yang luar biasa. Tetap semuanya tetap melalui proses. You know. Iku antara yastadillu bihi dan yastadillu alaihi. Adapun ahlullah
ahlullah itu ahli hak tadi, ahli keluarga mustahillah, ada dua itu. Ahlullah bisa disebut orang yang mendapat wilayah kewalian. Itu ada dua lagi mau, wasil dan salik. Nah, tondo-tondo dari salik, tondo ya, ciri-cirinya seorang salik. Ini diterangnya salik dulu, karena yang wasil karuan sudah sampai. Salik itu adalah orang-orang yang selalu mensesuaikan dirinya dengan hukum-hukum syariat. Artinya taat atas undang-undang syariat. Mulai dari perilaku, ucapan, itikad, ada keyakinan apa, selalu serasi dengan syariat. Nggak pernah mulayani, berselisih dengan syariat. Itu orang salik. Di antaranya wa yulazimul aurat, dia selalu membiasakan mempertahankan auratnya. Aurat itu wirid, ora kok aurat anu badan. Aurat itu dari kata wiridan. Jadi salik ini selain dia konsisten dengan hukum syariatnya, menjaga betul, juga mempunyai kebiasaan wirid dipertahankan. Wa yusallihu wa yukhassinul a'mal as-shalihat. Dia juga memperbaiki, mempertahankan amal-amal solehnya. Selama ini jamaahnya dipertahankan, surat malamnya dipertahankan, zikirnya disebut, kok punya bacaan khusus harian dipertahankan terus. Itu prosesnya. Dohiron wa batinah, baik zikir batin maupun zikir dohir. Zikir batin ya hati ini zikir menyebut Allah terus. Terus semua itu dilakukan tahta tarbiyati ustadzil musi. Ini tentunya begitu, nggak boleh karpe dewi, di bawah asuhan atau didikan bimbingan ustadz yang mursyid. Kata mursyid itu dari kata rosyada, maknanya petunjuk. Mursyid berarti yang memberi petunjuk, menunjukkan. Itu orang oleh karpe dewi apa mana hanya berdasarkan buku bacaan, baru mau coba buku tiba ilmu buat langsung berubah. Itu bisa jadi nanti bukannya jadab, bukannya majdub, tapi malah miring jadinya. Bahaya itu. Jadi ciri ini wong salik itu mau ya, segala kegiatannya dohiri batini selalu serasi dengan hukum syariat. Jadi enggak nek ceritanya wong makrifat terus jadi gak sholat, itu salah kaprah. Wong justru nepati konon syariat. Itu ciri ini. Nomor loro, mempertahankan wirid yang selama ini diamalkan, bahkan cenderung ditambah, semakin ditambah, semakin lama tambah. Jadi punya aurat, punya wiridan, atau bisa disebut wazifah. Wazifah itu amalan tetap, amalan yang sudah jadi kebiasaan, itu namanya wazifah. Jadi enggak nek ceritanya orang kangelan kan nek. Pengen jadi wali wiridan saja wis ngulang ngelek pokoknya. Ya. Ono malah golek wali sing instan. Aku nek kon salat malam iki pati kuat. Akhirnya golek amalan sing madani ganjarane padha karo salat malam. Nunggu bacaan sing untuk ringan. Ya iso wae oleh mendapatkan iku pahalanya itu. Tapi nek kewaliannya mbah dulu. Ya, apapun yang diamalkan, ya, yang penting
tetap dalam bimbingan ustadz yang mursyid. Setidaknya kayak waktu ini kan di mursyid, setidaknya kita ngaji, ada yang kita pegang, ada sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ora karepe dhewe, pemanah lewat YouTube, gitu, lewat Google. Meskipun yang kita setel itu kiai, tapi kan sanad kita kemana? Gitu. Jadi setidaknya gitulah, karena kita jauh dari mursyid. Syukur-syukur ya dengan barokah ngaji iki ya kita nyentel melok gantung nih gini mbah pengarang kitab. Nah itu siji, tadi salik ini cirine ya. Terus al-wasilu istadalla billahi ta'ala alal khawadisi asbatallahu fa asbatal khawadis mustafadan min wujudillahi ta'ala wa saliku ja'alal khawadisu adillatan ala wujudillahi ta'ala. Yes, untuk wong yang maulah ceritanya. Seorang yang wasil, dia menjadikan Allah sebagai petunjuk atas adanya segala sesuatu yang ada. Betul tak? Sehingga urusannya sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ada ini titik awalnya dari Allah. Tapi nek salik menjadikan apa yang ada ini sebagai petunjuk akan adanya Allah. Betul ini kan kita. Ya. Jadi ngono. Nek salik dia menjadikan segala sesuatu yang ada yang dia pandang ada ini itu sebagai petunjuk terhadap adanya Allah. Nek wasil justru dia menjadikan Allah sebagai petunjuk atas adanya segala sesuatu yang ada. Balikannya ngono asine ngono sih. Wes, terus amal wasilu ittasa'at alaihi al-arzaqul umur fa anfaqu jawahirul ulum. Jadi nek wong tadi kan saya sampaikan kan, bagi orang yang ibaratnya wis sampai tepok Samarinda, tujuan sampai tempat tujuan lah ya. Kalau kita korek keterangan darinya, tentu dia akan banyak bercerita sesuai pengalaman yang dan dia masuki. Seorang wasil yang seorang yang sudah mengenal Allah sampai pada bersama Allah terus, dia sudah banyak pengalaman, jadi ilmunya sudah luar biasa, bahkan ia sebarluaskan, infakkan wa anfaku jawahirul ulum, artinya ilmu-ilmu itu dia sebarluaskan untuk memberi penerangan kepada yang lain, memberi pelita bagi orang yang lain yang belum tahu. Dan ini jangan coba-coba, jangan dibuat main-main, ya. Orang kok di wah-wahan. Memang nek belum sampai terus koyok-koyok berlagak kayak orang luwes sampai, itu beda. Tetap beda. Kok neng ceritanya itu beda. Sedangkan ammas saliku, sedangkan seorang salik, seorang yang lagi dalam proses, maka keilmuannya saja terbataskan. Maqdurun alaihi arzaqul ulum. Jadi keilmuannya itu sangat sempit, terbatas, dan tentu ia andaikan dikorek keterangan akan menjawab, menerangkan sesuai kadar yang didapat. Ya maklum lah ngene iki. Saiki wong sing wis teko Samarinda ditakoni tentang Samarinda, ya jumlah sik nerangno, panjang lebar ta. Tapi bagi seorang yang mau ke Samarinda tapi baru nyampe Badak, kok ditakoni tentang Samarinda, ya Allah, ya roh-roh. Wong jirene ngono ae. Ya ta. Nek jirene yang ngene, jirene yang ngono ning kono nek ngene jirene tapi cek jirene.
katanya gitu. Tapi bagi yang sudah sampai, dia akan banyak memaparkan keterangan-keterangan yang sesuai dengan yang kita tahu, yang diketahui. Gitu? Menunggu. Fa'alaika ayyuhas salik bijiddi syair bi iksaril fikri wa dzikri wal firari amma yulhihi anhuma. Iki intine bagi kita, gitu. Salik ini katakan gitu, hendaknya segera memacu semangat, gitu. Maju semangat ibarat umpama wong budal yang budal, nek wis budal yang cepet mlaku, gitu. Bi iksaril fikri wa dzikri, untuk memperbanyak tafakur akan keagungan Allah, keluasan ciptaan Allah, dan dikir. Jadi segera ibaratnya bener-bener yang serius lah ngamal ilmune ngajine, bukan semakin lama semakin ngaji ini tambah dur malah kelihatan gak semangat ya. Aku khawatir ini ora kok khawatir bocah iki terus mutung ngono enggak. Khawatir iki nang bertondo jok-jok Gusti Allah serapati ngopeni. Karepmu ora ngaji karepmu. Ya. Aku nang ngono. Padahal dengan kita diberi pertolongan untuk bisa datang, mendengarkan, minimal lah, nggak paham bah tidak, itu minimal sebagai pertanda bahwa Allah berencana baik terhadap kita. Tapi jika suasana ini mulai reda, mulai redup, semangat ngaji ini juga batingan, kemana hutan ini, kok cocok nang Gusti Allah, wis gak pati ngopeni gitu. Karepmu kowe. Materi ngono. Jadi sarane bahasa iki mau bijid disair, ya, ayyuhas salik bijid disair bi iksar fikri. Jadi seruan dari Mbah Yai Pengarang. Wahai golongan wong sing lagi usaha iki, ayo nang cepet laku. Pertahankan dikir, pikir, kencengi tafakure, terus dikiri, ya. Dan hindarkan diri dari hal-hal yang memalingkan kita dari keduanya. Opo wae bentuke, entah itu suatu pekerjaan, entah itu suatu kegiatan opo wae, nek kirane iku ngurangi porsi dikir kita, gitu, ngurangi tafakur kita, itu perlu dihindari. Wal firor amma yulhihi anhuma, harus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat memalingkan kita dari dikir dan fikir, tafakur. Benar. Kalau perlu ya justru porsinya ditambah, dikir ditambah, fikir, tafakur ditambah. Nanti dari situ proses tetap akan membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil. Artinya gitu ya. Saya itu khawatir apa yang saya sampaikan ini kayak terlalu kedurun sehingga gak paham kabeh. Jadi kita membahas sesuatu kayak di dunia mimpi. Ya. Jadi anggapan iki prosesnya wong belajar ingin mengenal Allah. Jadi ada loro ki mau. Ono sing carane ditarik kan Gusti Allah, ono sing carane dimulai dari bawah. Orang punya keinginan, terus dia beramal, berzikir, beribadah, taat sesuai ketentuan konon-konon hukum yang ada. Kemudian dia sedikit-sedikit bisa sampai, bisa mengenal dikit-dikit. Nah ini kan gambarannya awak dhewe itu ya. Mulai dari kitab ini kita pelajari, kita mengenal Allah melalui sifat-sifat. Ya sedikit banyak sudah kita pelajari. Nah ini kan proses. Nah ketemunya itu entah kapan nggak tahu.
Maksudnya ketemu itu kok benar-benar ketemu dengan Allah secara dzati ya, nggak mungkin. Jadi dia mendapati Allah atau Allah menarik kita untuk selalu bersamanya. Artinya bagi orang begini ini tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah semata. Masyaallah masih gunung, niku ning pikirane Allah, ning atine Allah. Masyaallah masih keindahan dunia, ning atine mung Allah. Benar. Maksudnya kok tulisan Allah ini ning hati ini enggak ngerti umpama masih barang sing megah mewah dalam hatinya tergambarkan sifat kesempurnaan Allah. Melihat wong kok ganteng, wong kok wayu men. Jadi yang dilihat itu sifat kesempurnaan Allah. Sungguh sempurna sifatmu ya Allah, menciptakan makhluk seperti itu. Jadi sing enek ngomong bukan kok tulisan Allah ini terus ngecap ning ati. Jadi pengejawentaan sifat-sifat Allah. Ngono intine ngono ora kok. Makanya kok dikir Allah barang terus Allah ngono terus ning pikirane tulisan Allah kan gelantung. Ya itu malah salah, itu terfokus kepada lafaz. Ya, karena untuk mengenal Allah itu bukan kok zatnya yang kita kenal, tapi melalui sifat-sifatnya. Nek ndare gak mungkin, nek ndate gak mungkin. Termasuk itu tadi, wong sing wis sampai kepada Allah. Sampai itu apa termasuk? Bukan kok berarti ketemu ndate Allah enggak. Ya sifat-sifat Allah itu sudah pada nampak di depan mata batin dia. Iki urung selesai ya, masih separuh dalam bab ini, masih banyak. Hatta yastadilla alaihi bil asya'il khadirah wa mata ba'uda hatta takuna al-asaru yallati tusalu ilaihi. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.